Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah menyampaikan kita ke lantai 6. Antum tahu surga itu ada berapa tingkatan antum? Antum ada berapa tingkatan? 7, 8, 7. Itu mah pintu. Itu pintu neraka itu. Mana? Masya Allah, iya 100 betul, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dia di belakang saya. Nah, kita bicara tingkatan jamaah. Kita baru tingkat 6. Antum kalau surga mau tingkat yang berapa? Antum mau tingkat berapa? Firdaus yang paling tinggi. Nah, tapi kalau kajian mau lantai berapa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya kita bisa sampai ke tempat ini. Anak tadi di lantai 3 kalau nggak salah sempat istirahat karena mendampingi ada orang tua yang habis operasi jantung. Dia duduk istirahat di situ. Dia mengatakan, Ustaz, anak nggak bisa langsung. Ustaz, fadhol lanjut tadi. Masya Allah. Antum yang ada di atas langsung nggak berhenti, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ada di atas ini tanpa capek, tanpa lelah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan 3 tahun atau 30 tahun ke depan, apakah antum masih bisa naik ke lantai 6? Hanya Allah yang tahu. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, andai kata kalian mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kalian, pasti Allah akan tambah. Pernah ada orang yang sudah sepuh naik perahu. Ketika perahu itu hendak merapat, orang sepuh ini loncat. Anak-anak muda pada heran. Kau sudah sepuh, kau sudah tua, kau masih bisa loncat? Apa kata dia? Hendak memberikan pelajaran kepada anak-anak muda nih. Hadhil a'dha' atau hadzal jism hafidnahu fi sighar. Ini badan kita jaga ketika kita masih muda. Fa hafidhahallah 'indal kibar. Tatkala kita tua, Allah yang jaga. Maka para jamaah rahimakumullah, semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah naiknya antum ke lantai 6 ini akan lupa setelah antum mendengar bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Kita bicara tentang kenangan indah, adalah tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Oh, ini buat ibu-ibu? Iya. Oh, Masya Allah. Kesian. Bentar. Masya Allah. Bismillah. Dengar aja. Tadi gua dengar mereka kan. Ini masih mati apa ini? Udah. Iya. Sampai mana gitu sih? Yang anak izin dulu. Kita akan melihat sejarah-sejarah indah dan perjuangan-perjuangan berdarah yang terjadi pada bulan Ramadan, supaya kita sadar bahwa bulan Ramadan bukan bulan kemalasan. Ramadan itu bukan bulan makan dan kuliner. Ramadan itu bukan bulan tiduran dan santai serta mencari kenyamanan, karena ada sesuatu yang benar-benar membuat hati ini seperti teriris-iris.
Tatkala sebelum berbuka, ternyata umat Islam memanfaatkan waktu itu sebagian di antara mereka untuk apa? Ngabuburit. Iya. Seakan-akan itulah indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan itu setelah asar kau jalan-jalan, cari makanan, pulang berbuka bersama keluarga. Indahnya Ramadan tuh ada sahur bareng, makan-makan, sambil cerita macam-macam. Padahal di situ di sepertiga malam akhir Allah turun dan mengabulkan doa-doa hambanya. Kita sedang ngapain ketika itu? Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan puasa Ramadan. Itu bukan untuk membebani kita, jemaah. Bukan. Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh yang menciptakan kita. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan itu demi kita sendiri. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, betapa bahagianya diri ini tatkala dipanggil sama Allah. Antum kalau dipanggil sama orang yang antum cintai dan mencintai antum, antum tentunya akan datang dengan penuh semangat menyambut panggilan itu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita lihat sayangnya Allah sama kita. Dia katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini bukan suatu kewajiban yang pertama kali diturunkan kepada umat manusia. Enggak. Umat sebelumnya udah pernah dikasih kewajiban ini. Ini anak-anaknya di kampus, kalau sama dosen yang killer, yang ngomong, kau kerjakan tugas ini. Belum ada yang pernah ngerjakan tugas ini. Aduh, kita jadi korban. Tapi ketika dosennya mengatakan kau kerjakan tugas ini dan semua teman-temanmu itu sudah ngerjakan yang ini. Kalau teman-teman bisa, berarti kita bisa lah. Kenapa kita tidak bisa? Mereka bisa melakukan. Maka Allah dengan rahmatnya mengatakan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Buat apa? Buat memberatkan kalian? Bukan. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu kita lihat. Allah cinta sama kita. Tapi banyak di antara umat manusia yang tidak faham kalau dicintai Allah. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Dan ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama yang harus dikenang oleh umat Islam. Awal turunnya Al-Quranul Karim pada bulan tanggal berapa? 17. Benar, tanggal 17. Tanggal berapa? Tanggal 27. Fafat. Antum ambil dan antum ambil, insya Allah. Karena anak dapat tugas suruh bagi-bagiin itu jemaah. Karena nggak mungkin anda bagi ke semua. Jadi ya ada pendapat yang mengatakan tanggal 17. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 27. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 21. Tapi semua sepakat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam kemuliaan, malam penentuan. Malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir apa 10 hari pertengahan? Terakhir lah. Gak apa-apa yang angkat tangan, coba anak kasih. Nah, walaupun dia nggak, anak tahu dia bisa jawab. Ya 10 hari terakhir lah kita tahu. Cuma kan ada yang berpendapat Quran diturunkan tanggal 17. Apa mungkin Lailatul Qadar tanggal 17? Kayaknya enggak sih. Lebih beratnya pada tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 atau tanggal 29. Iltamusuha fil ashril awakhir.
Kata Nabi SAW, berburulah kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi kita tidak perlu membesarkan perselisihan itu. Yang jelas Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Hudan linnas. Petunjuk buat umat manusia. Para jamaah, di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kata Allah, itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Di mana nih? Di satu waktu Allah mengatakan petunjuk buat umat manusia. Di lain ayat mengatakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bisa jawab? Di awal Al-Baqarah dikatakan hudan lil muttaqin. Di 184 atau 185 Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Siapa yang mau jawab? Masya Allah. Anak kasih aja yang besar. Fadhal jamaah. Iya, Allah katakan petunjuk buat umat manusia. Yang buat umat yang bertakwa, menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya. Jadi kalau nggak bertakwa, nggak dapat hidayah. Belum. Kalau bertakwa itu menjalankan syariat dan menjauhi larangannya. Antum dengar nggak di belakang? Dia katakan Al-Quran ini petunjuk buat manusia yang bertakwa. Manusia yang tidak bertakwa nggak dapat petunjuk. Begitu? Ya nggak apa-apa. Iya, kurang lebih kayak gitu aja. Hidayah itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan hidayah itu taufiq. Hidayah bimbingan untuk melaksanakan perintah. Ada hidayah yang berupa arahan saja. Orang mau ikut, nggak mau ikut terserah. Tapi Allah katakan hudan lil muttaqin, karena yang bisa mengambil manfaat dari sana siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, gimana dia mau dapat hidayah? Atau dia udah dapat petunjuk tapi tidak diamalkan. Seperti kita nih. Kita kadang-kala datang kajian, ustadznya jelasin. Ustadz itu menjelaskan petunjuk dari Allah. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini bahaya, ini bermanfaat. Apakah ustadz bisa memaksa antum untuk mengamalkan? Enggak. Itu terserah antum nanti. Antum mau ngamalkan atau tidak, terserah antum. Ahibati fillah, Allah menurunkan Al-Quranul Karim dengan ayat yang pertama adalah Iqra.